pakai nambah lagi nih sunscreen proof di kulit berminyak. Finishnya tuh powdery, makanya nggak ada rasa lengket di kulit nih, semoga kelihatan ya. Dan satu lagi yang aku suka, dia tuh teksturnya super duper blendable banget. Nih sengaja aku nggak cut videonya biar kelihatan segampang itu dia buat ngeratain. Di aku nggak butuh waktu 1 menit dan itu udah langsung ngeset tanpa nunggu lagi gitu loh. Proteksinya juga lengkap. Ini SPF 50+, PA plusnya 4 kali. Jadi emang cocok buat aktivitas outdoor, bahkan buat aktivitas berat juga. Udah gitu, sunscreen ini ada kandungan vitamin C sama ferulic acid buat antioksidan. Bisa dibilang ini sunscreen yang combo banget sih. Sebagai yang punya kulit berminyak, ini harus aku masukin ke list favorit sunscreen aku tahun ini. Review sunscreen yang aman untuk jerawat, cek. Jadi ini tuh sunscreen yang lagi viral banget, SPF 50 PA+++, teksturnya gel cream gitu. Jujur dia gampang banget di blendnya. Nah, kenapa aku bilang aman untuk jerawat? Karena dalam kandungannya sudah ada centella asiatica, niacinamide, allantoin, dan vitamin E. First impressionnya pas dipakai, jujur ini sunscreen tuh ada cooling sensationnya gitu. Dia ini ngelembapin tapi nggak bikin lengket sama sekali. Aku coba tes pakai potongan kertas bakalan nempel atau enggak kalau di tangan aku itu ada sunscreen. Dan aku coba jatuhin dan ternyata nggak nempel sama sekali. Yang penting bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA, UVB, dan sinar blue light. Lagi-lagi Biore berhasil bikin gue kepo sama sunscreen terbarunya mereka. Nah, sebenarnya dia tuh ada dua tipe sunscreen, ada yang warna hijau sama yang warna pink. Tapi gue pilih warna hijau karena dia ini hasil lebih matte dan dia ada oil controlnya pas banget di skin type gue yang oily. Dan teksturnya tuh sama sekali nggak lengket, lightweight juga, dan dia tuh nggak ada fragrance dan no white cast. Nah, dia ini SPF 50 dilengkapi PA+++ dan dia ada UV protection dengan keunggulan base makeup. Nah, ini pas pemakaiannya dia sama sekali nggak bikin lengket tapi terasa lembab di kulit gue, dan dia tuh udah water resistant jadi tetap mudah dibersihkan dengan sabun. Ini sunscreen sama sekali nggak bikin perih dan dia cepet nyerap ke kulit gue juga. Hasilnya ini kayak healthy glow skin dan dia tuh nggak bikin kusam di kulit gue. Buruan langsung aja cobain Biore 3-in-1 UV Care Oil Control Matte, Protect, Correct, and Perfect. Jadi sunscreen ini ada fotosensitifnya. Kalau di dalam ruangan nggak nyala, ini di bawah matahari yang nggak terik dia nggak terlalu nyala. Tapi kalau terik banget mataharinya dia bakal nyala banget. Artinya kita harus pakai sunscreen. Dan awalnya tuh aku kira ada white cast yang parah gitu, yang abu-abu. Tapi ternyata pas udah nyerap dia tuh kayak cuma brightening dan nggak abu-abu sama sekali. Terus ini nggak terlalu matte, nggak terlalu oily. Nah, aku mau bandingin sama sunscreen yang biasanya aku pakai tiap hari. Kesukaan aku juga ini. Tapi setelah beberapa jam ternyata dia tuh lebih oily daripada yang Bare and Blaze. Terus aku cek seberapa sticky sunscreennya. Dua-duanya aku tunggu sampai agak nyerap. Ternyata yang biasa aku pakai lumayan banyak nempelnya karena dia sticky ya. Tapi yang Bare and Blaze ini dikit banget nempelnya. Jadi kalau kalian mau cobain ada di keranjang kuning. Kayaknya takaran sunscreen nyaman semua orang tuh pasti pertama nggak bikin lengket nggak sih? Pokoknya jangan sampai kalau ada kotoran kayak rambut atau sesuatu yang kena muka tuh dia sampai bisa nempel gitu. Jadi kalau ada sunscreen nggak nempel kayak gini sih maksudnya kategori nyaman ya. BTW ini sunscreen aku pakai tuh harganya murah banget, kayak cuma 30 ribuan, tapi bisa senyaman iya, lengket enggak, perih enggak, minyakan enggak, kusam juga enggak loh. Karena dia emang awalnya ada tone up-nya sedikit, terus beberapa detik kemudian pokoknya nyampe semenit deh dia bakal ngeset terus jadi kayak kulit asli kita gini deh. Nih dia juga gak cuma buat proteksi loh, kandungan skincare-nya sebanyak ini sampai seremat, sikam, magwort pun ada guys. Harganya baru di bawah 40 ribu, kalau nggak percaya bisa cek keranjang kuning. Oke. Ini kedua sunscreen yang bener-bener gue sering banget pakai dan ini menjadi dua sunscreen favorit gue. Tapi kira-kira kalau misalkan kita pakai setengah-setengah bagusan mana gitu kan? Ini kita coba Facetology dulu ya guys. Kalau Facetology nih, dia itu teksturnya nih. Mana nih? Kok nggak keluar? Allah, udah mau habis. Nih ya, tuh. Dia kayak gini nih kelihatannya. Tapi pas di apply, dia langsung kayak air. Cair gitu lah. Tuh. Facetology nih hasilnya tuh kayak gini, jadi kayak ada tone up ya, tapi tone up itu bukan kayak white cast gitu loh, dan dia kayak ada sensasi adem-adem di kulit gitu, kayak nyis-nyis ke adem gitu, terus kayak ringan parah dan gak bikin kusem. Sekarang ini nih, buat Azarnya nih ya, kalau misalkan lo pengen ngirimin foto Kylie Minho ke gue juga boleh banget, karena gue melihat harus nunggu 30 hari, which is 1 bulan buat dapetin tuh ya. Tuh, kalau si Azarin finishnya tuh kayak gini, kayak glowingnya tuh glowing parah, tapi nggak bikin berminyak dan maupun kusam. Tapi kalau gue simpulin ya, kalau Azarin tuh lebih cocok buat yang oily skin, yang bukannya berminyak. Kalau misalnya kulitnya cenderung kering, tapi ini bisa juga sih buat oily kayak gue. Ini for all skin type bisa. Ini lebih bagus buat yang sensitif juga, itu dari Facetology. Tapi kalau yang Azarin tuh lebih prefer yang normal tuh oily. Kalau menurut gue ya guys, tolong. Ini viral banget dua-duanya, dan akhirnya aku kemarin beli, hari ini baru aja sampai. Jadi aku langsung mau first impression sama kalian. Itu sunscreen terbarunya Implora, SPF 40 PA+++++, plusnya 4 kali, mengandung UV filter, hyaluronic acid, dan lain-lain. Ini tuh harganya nggak sampai 50 ribu, nggak sampai 30 ribu bahkan, if I'm not mistaken. Wow, langsung aja kita coba. Itu bentuknya pipih gini. Langsung aja aku coba dulu. Nih ya, 1 layer dulu. Oh, dia teksturnya mirip sama apa ya? Pokoknya dia ringan. Bentar ya, aku inget mirip sama apa ya? Aku nggak edit ya, biar bisa lihat waktu ngeblendnya itu segampang apa. Ini tadi aku pakai 1 jari. Dia nggak perih di mata. Terus ada wangiannya sih. Bentar, nggak kelihatan ada parfumnya apa enggak. Tapi ini termasuk cepet buat ngeblendnya. Dan dia tuh sama sekali nggak lengket. Sumpah ini enak sih. 1 jari lagi. Dan menurutku itu dia bukan yang kayak seringan Azarin. Kalau Azarin itu kan kayak watery banget. Nah ini tuh nggak kayak di antara apa ya, mirip Hana Sui masa. Tapi Hana Sui itu masih terlalu watery. Ini tuh nggak. Sumpah enak banget, dan ini kayak ada glowing effect gitu. Ini tuh glowing, bukan glowing yang berminyak. Kalian tau gak sih, kan biasanya ada kayak agak kesan greasy. Dan ini tuh kayak beneran nyerap, tapi kayak ada efek glowing gitu. Karena baru pertama kali coba juga, ini rating dari aku 8/10.